Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Hadratul Mustafa wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa likafatil anbiya wal mursalin wa jami'il ulama wal awliya wa syuhada wa salahin wa syuhada wa ghalibin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khusus sayyidina wa hasan al-basri wa sayyidina al-jilani wa sayyidina sya'abul qadir al-jilani اسم الشيخ محمد بن عبد الكريم السبع المدني ومولانا الشيخ راشد عبد الله البدري وإلى روح صحيح هذا الكتاب على الأصفر بن عبد الله بن أبي يحيى وثم إلى روح الشيخ ومعلم رب روح الشيخ محمد بن عبد الله البدري والشيخ ومعلمنا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والشيخ رحمه الله وعلم وبركاته وسلم والمعلمين ونفعت وصوصية وقرابة وظلمنا وولينا وأولادنا جلنا وذريتنا وقراباتنا وأجرنا ولمسلمين في الدنيا وفي الآخرة ونجسر العافية والسلامة وضرورة العافية والشفاعة وعنا وانشر واجعلنا إياهم من عبد المتقين والصالحين وادخلونا في جنة الفردوس ويسر على يدينا وعلى كل ولي صلاة وصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا ربع العلوم صلى الله عليك يا ربع العلوم صلى الله عليك يا ربع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورزقنا فهم قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Di antara isi daripada tauhid la ilaha illallah yakni la ma'bud bihaqqin illallah atau tiada yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita memahami akan arti menyembah daripada kalimat yaitu ma'budun illallah itu. Maka menyembah itu bukan hanya seperti orang-orang yang berhadapan dengan sesuatu lalu merendahkan akan dirinya, yakni seperti mensujudinya dan menghormati akan sesuatu itu. Melainkan ma'bud itu tiada lain adalah sebagai bentuk daripada pengakuan diri yang hina dan fakir, yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ma'budun illallah, tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama seperti orang yang menyembah sesuatu. Artinya itu bahwa ada benda yang disembahnya. Maaf misalnya kayak patung, matahari, itu lain seperti itu makna menyembah di sini. Karena sudah kita paham, insyaallah dengan keyakinan Tuhan kita Allah itu laisa kamitslihi. Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu sesuatu, tapi bisa juga tidak. Kalau sesuatu berarti ada bendanya, baik itu yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat sekalipun, tapi ada bendanya, itu disebut sesuatu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikatakan sesuatu, maka kita
tidak bisa lagi sudah memikirkan, apalagi menghayal-hayalkan Allah Ta'ala luar bisa. Nah, jadi ma'bud itu bukan menyembah seperti agama lain, maksudnya ada sesuatu yang disembah selain. Tapi ma'bud di sini adalah menghambakan akan diri, menghambakan. Jadi yang namanya hamba itu fakir, kan? Fakir, tidak pernah punya dan sampai kapanpun tidak mau punya. Nah ini, maka punya itu baik yang zahir ataupun batin. Berarti jasad kita ada di sini, batin pun tidak punya juga. Jadi siapa kita nih? Bingung banget. Jasad lain milik kita, ruh kita pun lain milik kita juga. Jadi siapa kita? Bingung kan sudah kita ini siapa? Kita jasad kada fisik, roh kada punya juga. Jadi kita ini siapa? Berarti kalau kita halusi sedikit demi sedikit, tidak ada hakikatnya ya. Tidak ada. Kita yang tidak ada. Tidak ada. Kalau dikatakan kita ada, berarti memiliki nih. Sedangkan jasad kalau kita kan memiliki, berarti tidak ada. Nah maka ma'bud itu tiada lain adalah menyatakan akan diri yang fakir, menyatakan diri yang fakir, dan menyatakan akan keadaan daripada Allah yang bersifat sempurna. Artinya penghambaan itu kita ini ada. Apa aja pekerjaan yang bagus seperti ibadah kadang punya kita. Jadi adanya kita nyata kesempurnaan Allah. Adanya perbuatan pada kita ibadah menyatakan kesempurnaan Allah. Jadi Allah itu nyata pada af'al dan sifatnya aja. Ya, nyata pada af'al dan sifatnya tadi, yaitu dengan cara dizahirkannya alam semesta. Jadi yang namanya wa ma khalaqul ma'bud ini seperti wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menjadikan jin dan manusia melainkan menyembah. Nah, maka menyembah itu tiada lain manusia jin. Nah, yang Allah jadikan itu tidak ada gawian sebetulnya, ada punya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu satu saja, illa liya'budun, kecuali melihat apa yang ada di sekelilingnya termasuk dirinya, tiada lain kenyataan daripada perbuatan Allah. Itu barang ma'bud. Paham Pak Lurah? Jadi di mananya kita berada ibadah terus sebetulnya. Mau kita di dalam rumah, di luar rumah, maaf dalam WC sekalipun, ya kan? Karena yang kita lihat, yang kita saksikan itu tiada lain perbuatan dan kebesaran Allah aja. Lalu seperti dalam sembahyang nyata lagi, karena dalam sembahyang aja boleh yang dipuji Allah, ya kan? Allahu Akbar. Misalnya nih, membaca bacaan yang dipuji Allah, batinnya yang disaksikan kebesaran Allah juga. Kalau di luar, misalnya di luar daripada sembahyang, berkesahan kita berceritaan, kan mulut kita ini kan ada bahasa memuji Allah atau Allahu Akbar, bacanya ada berkesahan berceritaan, ya kan? Tapi sebetulnya tiada lain juga, semua itu adalah menunjukkan kebesaran Allah. Apalagi kalau kita di dalam ibadah sholat, makanya benar bahwa kebesaran Allah yang ada di situ ini, makna liya'budun tadi. Jadi liya'budun itu liya'rifun, yakni menyembah itu tiada lain mengenal pada hakikat, yakni yang dipandang secara batinnya atau masyhadnya dalam hati, tiada lain hanya wujud daripada Allah. Simpul sudah atau jalan sudah, wajib ibadat bahwa sudah langsung kah, nang wajib kah, ya malah kita lihat tidak ada lagi yang sudah, nang dilihat dalam menggawai ibadat itu hanya ada kebesaran Allah itu, ada lagi sudah yang disaksikan sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah itu menyaksikan. Orang yang menyaksikan insya Allah karena pastinya kenal. Bila ada kenal, kada mungkin menyaksikan Allah di situ.
Makanya illa liya'rifun, kecuali mengenal. Begitu dia mengenal, lalu dipandangnya yang ada pada Allah, ini yang dikatakan ibadat. Ini yang dikatakan sembahyang. Karena haknya sembahyang itu zikir. Arti zikir itu kan ingat. Makna ingat tadi adalah menyaksikan. Itu makna ingat, menyaksikan. Setiap sesuatu yang disaksikan, fa inna qaribun, maka tiadalah jauh melainkan dekat. Ayo, jujur kalau sudah, hanya kita paham imannya. Yang Allah katakan aku meliputi alam semesta. Adakah Allah jauh dengan kita? Tidak. Dimanapun kau berada, ya Allah di situ aku ada. Dimanapun kau berada, di situ aku ada. Bahkan sebagian ulama ahli mengatakan tidaklah Allah itu dekat, karena dekat masih ada jarak dan antaranya. Kalau dikatakan secara arti Allah dekat, berarti masih ada kalimat jarak di situ. Ya jarak kan dua aja, jauh dekat. Berarti kalau itu masih ada antara, walaupun dekat tapi masih ada antara sebetulnya. Sedangkan di dalam ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid dan hakikat ini, Allah itu sebesarnya kata beliau tidaklah lagi bisa dikatakan dekat. Ya Allah, tidak lagi bisa dikatakan dekat, karena dekat itu adalah masih kalimat jarak. Akan tetapi sebenar-benar dekat itu ketika kau paham akan hakikat dan ma'rifat serta tauhid kepada Allah Ta'ala, yang ada hanya Allah dan dirimu tiada pada hakikat. Siapa Tuhanmu? Kita kadang-kadang sih memang jawab apa? Ya, kalau kita ada, ini kita yang menjawab. Kira-kira bisa kuasa lah kalau menjawab. Pada mungkin bisa menjawab karena tidak punya kuasa. Tapi kalau yang Allah yang ada, artinya rahmat. Mas Allah yang ada itu rahmatnya mana? Nih rahmat Tuhan itu yang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian dan perbuatan kalian. Ini perbuatannya ini masih rahmat pada kita. Maka perbuatannya itu apa? Pada mata disambat penglihatan, pada telinga pendengaran, mulut kalam, ya kan? Hidung kita ini napas keluar masuk batang tubuh, bohir batin gerak diam. Baik, jadi disebut perbuatan. Nah, perbuatanku atau perbuatan Allah ini sambat rahmat. Akulah yang menjadikan kalian dan perbuatan kalian. Kalian itu artinya batang tubuh beserta roh. Ya Allah, itu daripada rahmatku ya Tuhan. Nah, perbuatan kalian yang melihat mendengar pun rahmatku juga. Nah, bila rahmat Tuhan berarti yang ada yang nampak bukan Allah di situ sewujudnya tuh. Allah, arti Allah di sini yakni al perbuatan yang disebut rahmat tadi. Allah Akbar. Kita ini tinggal mempanahkan diri aja Bang lagi sebetulnya. Alhamdulillah mempanahkan hati panah itu ya Bang tadi bertajun dulu ke baju menyalam ya. Bila menyalam itu kan di atas baju, kanan baju, bawah kiri belakang baju, dan dia di dalam baju juga. Ya. Nah disinilah kata Nabi, bilanya sudah kita kayak itu pada terbukalah hijab memandang zat laisa kamitslihi syai'un. Memandang zat laisa kamitslihi syai'un. Arti zat di sini bukan Allah lah, bukan Allah, tapi hakikat yang nyata daripada hakikat Allah itu Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan Tuhan memberi ya dilatih air jabatan ya. Jangan kita buat pengajian mendengar kan dipakai ya ada kawan. Namun kita istilahnya bawa aja berjalan dia kan sekapa sampai dia berjalan. Itulah Tuhan juga yang memberinya insyaallah. Nah itu. Jadi kalau sudah Allah yang menjadikan kita, perbuatan kita tuh aku duitnya Tuhan, apa lagi yang ada? Allah hai kalau murah
Lalu ulang lagi, tapi karena Allah ini bersifat laisa kamitslihi karena seumpama bukan jabbaran dan sebagainya di luar akal sudah kita. Tapi Tuhan menyata, dan nyatanya ini yang dikenandui bujur-bujur, kenyataannya itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang terbuka yang kita lihat yang tertutup dan gaib, ialah. Nah kenyataannya inilah yang harus kita ikuti, karena di balik kenyataan itu adalah kesahnya juga, kesahnya itu yaitu Allah. Ya kita kenyataan jasa kita kesah Tuhan, yalah perbuatan kita kesah Tuhan juga. Nah itulah istilahnya yang diikuti itu botolnya, namun sebetulnya isinya namanya minum. Yalah mungkin makan botolnya biasa. Kesahnya botolnya yang diikuti, tapi sebetulnya yang dituju di dalamnya. Yalah kesahnya kita akan beribadah, kesahnya kita akan baca Quran, namun sebetulnya hakikat diri kita itu yang dituju apa? Dia rahmatan kalau sudah. Amun sudah rahmat kan lagi Pak Buai berarti kewasin kepada Rasulullah itu sudah. Kata Rasulullah sudah dia rahmat. Ya kan? Udah dia rahmat, terpandang rahmat Allah, terpandang rahmat Rasulullah. Terpandang Rasulullah berarti. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah zahir sidin kenyataan Allah, batin sidin hakikat Allah. Inilah. Ampun maaf corona. Seandainya Nabi Muhammad itu ucap aku Allah, tadi salah. Ya, seandainya tuh. Cuma ada mungkin Rasulullah ucapnya itu. Ada mungkin, ya kalah. Ya kan timbul fitnah. Makanya Nabi Muhammad itu sihir Al-Quran, kisahnya Jibril yang turun menyampaikan. Ialah jadi Rasulullah itu kan bisa membaca, ya. Itulah kisahnya basyariyahnya. Lalu bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan aja kami bisa membaca. Artinya Rasulullah mengikut Allah Ta'ala. Sebetulnya secara hakikat sudah pernah sampaikan diri dari bertakwa ya Muhammad Iqra, ya Rasulullah coba panggil sampai akan baca akan kisah akan hakikat biar terus siapa. Kenapa? Karena waktu itu Jibril pernah sendiri menjelaskan bingung dan dari wahyu Rasulullah, lalu dan ujung Rasulullah juga. Lalu kayak apa? Yalah, apakah mungkin Rasul Jibril itu datang Allah Ta'ala ini wahyu berikan? Ada mungkin kalau sedangkan Tuhan desa kami sendiri. Sedangkan yang turun lawan Jibril sudah bersuara Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, bersuara sudah berarti jauhir sudah. Namun jauhirkan kalam Allah itu ada lain kalau Muhammad. Ini lagi. Aku dapat tahu berbeda Rasul apa aja Rasulullah. Kulo ini bingung Ibu hilang bingung kenapa di Rasulullah. Waktu ulun ini menerima wahyu ini yang menjumul rupiah. Lalu disuruh Tuhan menyampaikan kepikiran pulang ulun ini bingung. Nah ini tidak kesana ini. Tolong kesahkan Pak siapa gak sebetulnya pilihan ini. Jadi Rasulullah aku lah dalilnya Allah Ta'ala. Kayak apa sebetulnya pilihan? Bismillahirrahmanirrahim ladzi Jibril karena awal kita membongkar dan keadaan sampai kita mengungkap siapa aku, cukup kita melihat keadaan alam. Disitulah tanda kebesaran Allah, dan alam itu daripada Tuhan itu aja. Lalu dia pandai. Sedang kita mau kembali kepada kita aja nampak pun. Yang penting adalah jasad kita perbuatan Allah, penglihatan dalam perbuatan Allah. Kita di mana? Kita ini bingung sudah kalau kita apa? Berarti kalau kita ada kebiasaan seperti aja ada kita ada dia. Jadi dan ada siapa? Allah. Lagi boleh pulang. Allah ada kau diumpamakan berarti dan ada kenyataan. Kalau nih, nah berarti kenyataan siapa? Lalu Muhammad Rasulullah ada. Ini nggak umat. Sekarang kita ada bermaksiat. Tahu itu Muhammad. Ampun Rasulullah. Rasulullah orang yang hendak bermaksiat turun kan?
Nu sudah bilang dulu Rasulullah purun lah buat maksiat. Yang dipakai apa Rasulullah? Dan Rasulullah itu orang yang dikasih Allah Ta'ala dan sumber rahmat Tuhan dari sini. Lalu kita tak bermaksiat purun ada sudah bilang dulu. Ya, lihatan kita ini pamer lihatan seakan-akan kita Masya Allah Rasulullah bingung nah keluar sudah sampai itu tuh. Ya kalau lah kita kadang-kadang tapi ada kita ketawa hilangkan kitanya ulang adalah halus ini sudah memang jasa kita ampun Tuhan Tuhan ya Allah orang apa benar akan menjadikan kalian waman ta'malun perbuatan kita melihat mendengar berkata-kata perbuatan ampun Tuhan juga kita di mana ada dalam berarti manusia Allah. Nah Allah itu di mana? Laisa kami sendiri, habis kesah. Tapi Tuhan tidak bernyata. Ya, nah kenyataannya ini dari mana? Kan kita ulang toh. Yaitu daripada Rasul. Berarti jasa kita apa Tuhan yang Allah ulah dari Rasulullah. Perbuatan kita Pak Allah jadikan diulah daripada Rasul. Berarti kan ada hakikatnya Rasul. Disambut Nur Muhammad jasad Nur Muhammad roh Nur Muhammad roh Nur Muhammad sifat wujud hakikat Nur Muhammad. Berarti sih kok aja lah aji lah siapa sih kok aja seikut syuhudul karrah fil wadah yang banyak terguling kepada satu ya Allah. Siapa yang satu? Allah satu. Ya kedua, satu ini masih berjumlah lagi. Ada angkanya. Ulang tuh. Berarti kan satu itu siapa? Karena berjoget lalu bangga siapa? Nur Muhammad. Innalillah semua kembali kepada Allah. Kata Allah. Lil atau li ampun Tuhan semua terpulik lawan ampun Tuhan li itu ampun jadi itu milik semua itu milik Allah kembali kepada Allah maksud innalillah di sini nangaran ampun Tuhan itu sebutin aja tapi dari sebutin ini menjadikan banyak ya berarti kita boleh sebutin yang satunya siapa? Dia Nur Muhammad itu tadi sehudulkan rafil wadah yang banyak kembali kepada nang satu itu Rasulullah hakikatnya bila kembali kepada Rasulullah kembali kepada Allah kembali kenapa? Karena Rasulullah kelihatan Allah Ta'ala paham kira-kira panggilan yang karena ma'bud menyembah kalau pernah mungkin gitu pada menyembah apa disembah kan gitu Pak. Jadi menyembah itu mengenal menyaksikan makam tertinggi penyaksian begitu menyaksikan tidak ada lagi yang disaksikan yang ada hanya Allah kita pakai fana dan ini sudah tertinggi sudah kita itu ya lagi lihat makanya kalau orang-orang seperti itu tuh sudah sampai makamnya seperti itu pada heran yang beribadah malam sampai 100, 200, 1000 asik tarawih dong terbataskan 20 kan tapi 60 rakaat kan kalau 20 aja 23 dengan nyetir 20 di rumah sambung lagi di rumah habis di masjid sampai subuh ada apa juga ya Rabi'atul Adawiyah waliyah ini Sultanul Awliyah kalangan berbinian tuh Rabi'atul Adawiyah ya lah ya pasti dia sakit sama-sama terkesahannya malam itu ada kurang 200 rakaat tiap malam nah ada doa sedikit ya Allah ya Rabbi ya Sidin kalau ulun nih karena pengen masuk akan surga gara-gara ibadah ulun zikir ulun baca Quran kadusah ya Allah neraka aja kita bapak nah ini kalimat orang mabuk lah ya Allah gara-gara ibadah ulun pengen masuk akan surga ada kadusah ya Allah
Ya lah. Ayo. Padahal kita tahu sih di gawadan pemburingan tabu kobang. Nah, betapa mulai sulit ke sana. Guru lobang pun di sini aku insyaallah sudah mati. Karena kumpulan di sini lobang tuh belum mati dari lobang sudah sidir. Jadi bilanya malam sidir habis ibadah kena boleh tuh habis ibadah malam masuk dalam lobang sidir baca Quran dalam lobang tuh sampai 2 kali khatam hanya sidir muring. Biatul adawiyah itu berdoa ya Allah kalau kena misalnya di sini punya ya Allah biar masuk ke surga gara-gara ibadah dan ibadah yang lainnya dosa ya Allah biar masuk ke surga kalau tak ibadah dulu. Nah orang kayak itu kadang ada ibadah ya Allah. Jadi si murid tidak punya wahai ulun tidak ulun ya amunnya kayak itu kira-kira kayak apa? Maksudnya nih akhir bilangnya ulun ini bisa dimasuk surga tuh jangan dia masuk surga dari ibadah. Jadi kayak apa? Ujar sidir lah. Amun kita ini beribadah dasar surga, dasar surga lah. Berarti kita ini hamba Allah. Ayo biar lain hamba Allah, hamba surga Ayo hamba surga. Apa kalau ibadah dan pikiran pahala hamba. Ini yang bisa berlahir orang yang mencari pahala. Yang mencocokkan. Ya. Kita ini hamba Allah. Karena hamba wajar pada suruhan tuannya beribadat ini wajar. Ya lalu jesi pulang kalau seandainya ya Allah biar masukkan ulun di neraka tapi biar ridho itu lebih bagus bagi ulun. Masuk ke neraka tapi biar ridho itu jauh lebih bagus. Berarti jelas yang sisa itu ridho Tuhan. Amal lo. Kenapa menjadi dengar kesini tahu lawan diri sendiri yang bersifat la haula wala quwata. Pantaslah sudah dasar kita amun ibadahnya kita ada kawal kalau ada Allah menolongi. Pantas sangat pantas. Ya Allah. Ini kan hakikat surga itu karena sebut surga. Kalau darun nikmat, karena darun nikmat itu ada nyaman lagi sedih cuma gembira terus gembira. Orang wali itu tidak ada dapat apa-apa di dunia gembira artinya surga sebenarnya. Tapi bila di neraka, makanya bisa walaupun di neraka, kenapa yang benar-benar masih biar di neraka tapi kan tapi salah dia. Nah, yang dimaksud di sini siapa? Yang ridho Allah itu siapa? Rasulullah maksudnya. Karena ridho Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dia mulai neraka yang punya ridho, bukan maksud mulai neraka asalnya sebisa lagi apa? Bahasanya aja bangsa dua neraka. Ini bahasa sidir tadi bahasa sidir artinya yang paling nyaman itu bukan surganya, yang paling nyaman itu bila tak kumpul lawan rahmatnya terus-terusnya. Siapa rahmat sidir? Rasulullah. Nah paham Rasulullah itu karena kita hadapi surga kan mulai wayah ini sudah ada lawan kita. Kalau surga gimana? Ada di surga. Allahu Akbar. Paham kira-kira Pak Abdullah kalau sampai kata dia belum paham belum lagi ya. Lama Abdullah itu yang menyembah tapi menyaksikan akan menyaksikan Allah yang bersifat sempurna sedangkan Allah dan desa manusia gitu bersifat desa kadang mungkin kita mau melihat Allah karena Allah kadang kalau dikatakan berupa zat atau sesuatu apapun di luar akal sudah tidak, tapi Allah menyatakan dirinya dengan kenyataannya. Nah kenyataannya ini yang disebut rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kujadikan engkau bukan diutus lah. Ini kalau secara arti tidak mengutus engkau melainkan menjadi rahmat. Sebetulnya kadang kujadikan dirimu ya Muhammad melainkan sebab rahmatku. Itu Rasulullah. Jadi dari Rasulullah ini Allah jadikan alam semesta. Kenapa Allah ini hendak supaya kita Allah ini menginginkan supaya kita kenal lawan melicin dan dijadikan kenyataan tadi melalui awal-awal kejadian yang disebut Nur. Ya Allah. Nur Muhammad yang sangat rahmat Allah itu adalah batasannya meliputi Allah.
Di sini malam, di sini subuh, di daerah lain masih malam. Itu rahmat Tuhan juga tuh. Semuaan duduk, berdiri, berjalan, makan, minum, goreng, rahmat Tuhan semuaan. Nyatalah, ada yang nyata pada jasad, ada yang nyata pada rahasia. Minum banyak teh, minumannya tuh rahmat Tuhan Allah nyata. Nang ada nyata, ada dengan mata. Rahmat malah pintu-pintu begitu pian minum merasa rasa teh manisnya nah itu rahmat ada di hati. Ya, ayo. Yang di luar yang tehnya kita itu rahmat, rasanya rahmat juga. Berarti diliputi rahmat juga. Allah jadi kalau berpisahlah mulai di dunia kita ada, harus datang ada terpisah. Allahu Akbar. Ya cuma kita nih Pak Boy kadang-kadang aja Pak, kadang-kadang memarahi, kadang-kadang banyak menjauhi Pak kita nih. Itu aja sebetulnya. Yang ngarang usdah keluar kita ini jarang benar. Yang jelas. Yang ngarang usdah itu jarang benar kita. Kadang-kadang orang habis sembahyang orang begitu selesai berikan berikan. Selesai sudah kembali buat berikan juga. Dan kita ini nggak sembahyang cuma boleh tapi berdiam bulan setengah jam di sajadah itu ya. Kalau usah ngurusin apa-apa lain dunia, kalau usah diurusin dulu bujur-bujur bapak kawan Rasulullah kita di situ. Jarang kita gitu ya lah. Ya lah jarang beradar. Antara maghrib isya aja kita lah. Dan kadang keluar pada sajadah nih mulai maghrib sampai ke isya, kalau ada isya aja keluar jarang benar juga kita tuh. Kadang wali-wali Allah Ta'ala kalau Syekh Muhammad Salman, Syekh Abdul Qadir Jailani masuk kamar puluhan tahun, 13-17 tahun hanya keluar nama dan video ini Pak memarahi rahmat Allah Ta'ala ya memarahi rahmat Allah. Makanya Tuhan sayang tuh umur bertuhan 40-50 penyakit datangan, tetapi kalau lagi berjalan, kalau lagi melihat Tuhan tuh sayang supaya banyak beranai berdiam tuh supaya banyak berparah pengaku dia Tuhan. Itu makumnya. Kamu nasihat terus sama berjalan terus. Iyalah. Itu maksudnya rahasianya Allah sayang kita. Karena sudah Tuhan memerlukan kita lawan rahmat sedikit berarti. Coba biar kita bandingkan kita ini banyak berkanderan lawan banyak berdiam antara dua gaul yang mana banyak ingat Allah. Nyata banyak orang mengingat ya lah. Jurah. Di sini wali-wali Allah kalau bangun malam, tahajud, ibadah, ada bukan ibadah yang sudah sama banyak amal, itu kadang-kadang ada bubuhannya, sudah ada mikirkan pahala. Beribadah siang malam wali-wali bukan pahala yang dipikirkannya ini enggak. Menyaksikan ma'bud tadi menyaksikan, memandang musyahadatul wujud. Menyaksikan keesaan Allah di dalam wujud nur Muhammad termasuk bahasa kita juga wujud Nur Muhammad karena nyata sudah Nur Muhammad tadi. Kalau jasa kejadian kita aja kan dari tanah, gitu lah, baju, angin, api, gitu lah, lalu jadi Nabi Adam terus saja. Kamu semuanya dikatakan daripada Nur Muhammad juga semua tadi. Kembali kalau kita gitu juga semua. Kalau sudah Nur Muhammad berarti kita lain kenyataan Allah. Dia sudah kenyataan Allah apa aja gerak diam biar nampak semua buatan Tuhan tidak dibesarkan orang Allahu Akbar. Kalau diterang orang kenyamanan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dilihat itu besar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerabian adawiyah dia di dalam neraka di sini Allah ada Bapa asal yang ridha orang jauh dari bagus dalam neraka. Iyalah. Kira-kira wali yang mendoakan kalian. Berumur neraka. Dengan perintah. Agar ini kebanyakan ya Allah, surga ya Allah, surga ya Tuhan, surga pun sudah ada di dunia sudah. Ya Allah. Dunia maksudnya apa? Masalul akhirat, dunia itu belum paman akhirat. Makanya dia saya
Orang itu matinya apa kebiasaan hati, gitu lah. Bila hatinya tuh ketujuh marah-marah hati itu ketujuh sakit hati, itu terus matinya bisa ada sakit hati kan? Bila hati itu ketujuh melihat air kurang, hobinya mati itu kan bisa dalam keadaan melihat air kurang juga. Nyapa biasa mati itu tadi itu. Tapi bila hati itu kebiasaan sudah di dalam memandang rahmat, matinya dalam rahmat juga ya tuh. Gitu tuh. Lagi ini bisa tetangga biar bilang rahmat yang benar dan hati rahmat tinggal rahmat Allah Taala. Di sini mampu orang dari itu mengarani itu apa al-ismu minad doa, nama itu termasuk daripada doa kayak kalau mampu itu ada apa bila kita mengarani anak kita ngarani Muhammad bila melihat anak seorang mengarang melihat Muhammad ingat Rasulullah itu maksudnya tuh melihat ini makanya ngarang-ngarang berbaring ngarang itu Rahmat ya Allah Ahmad Muhammad lahir itu mengingatkan Allah karena semua sih Allah Taala. Lalu si Allah biar Adamiyah itu ya sampai dia apa di dalam apa ini Asrul Auliya itu adalah lebih Adamiyah itu begini, tapi pangkat kewalian sidin itu sama kayak pangkat wali lelaki. Saking tingginya makam sidin itu biar lebih Adamiyah itu. Udah gampang kan makam sidin itu. Jadi semua wali-wali di dunia alam semesta aku tahu di sini karena kaum yang mulia. Kayak apa tingginya makam kewalian lo yang ada di dunia ini aku tahu di sini. Ini makamnya sini. Cuma dua di sini karena mau tembus di zaman seperti itu. Pertama saya pakai muqaddam, kalau disebut pakai muqaddam, Abdul Rahman Segak. Ya Allah, saya tidak pakai muqaddam itu kalau mau ditembus. Lawan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri di sini. Itu kalau mau tembus makam kewalian. Makin bekerja, makin naik di sini. Apa wali yang lain itu tahu semua sudah. Ayo, berbingit angkat sini sampai tinggi itu kayak apa marifat orang tuh ya kalau lah kayak apa marifat sini itu. Nah jadi kalau beda gambar wali-wali dari makam tinggi itu di zaman kita harus kumpul tuh orangnya harus kumpul. Lihat abang dulu gimana dulu sih dia Nur Muhammad ya lah Nur Muhammad jalannya sedikit ambil sedikit dari pulau tempat. Ada seorang wali Allah bergerak sultan arif kurang paling marifat di zaman itu. Bukan tidak dengan sekali. Ujir sidin, aku ini sidin diperjalankan Allah di daurat marifat kepada Allah Taala. Dan karena itu pinautan marifat itu diliputi dengan kebesaran Allah Taala di sini. Ya Allah pagi tinggi makamnya tuh. Begitu aku di sini dijalankan Tuhan di hakikat Nur Muhammad umat ternyata aku halus benar hanya di bawah telapak barisan di sini. Masya Allah. Berarti antara lautan ma'rifat Allah dengan lautan ma'rifat Nur Muhammad jauh lebih luas lautan ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pangkat Abah Guru tuh makanya ada seorang wali mengatakan Abah Guru tuh makam kawalinya ada kawan diumpati, ada kawan dilihat, ada bila dilihati bagi wali baik berarti ada ujungnya sangat tingginya makam sidin. Kenapa? Karena Abah Guru ada lain mas zahir batin kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi disampaikan lah paham yang disampaikan tadi lah kita latih bagian kita minta Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha membukakan hati kita dan dari kita ma'rifat sebagaimana orang-orang saleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah Ya Allah Rabbal Alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma inna syukran wa qadidatan wa bikum sabatika wa Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aqim taqaddimna bil afiyah nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka qabla rizqan wa salamun tayyiban mubarakan fi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد جنات الأمين وصلى الله على محمد رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.